Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi Lakapi hadirkan program Teras UMKM. Dan tentunya di siang hari ini Lakapi akan hadirkan tema yang menurut Lakapi ini cukup menarik ya, di mana temanya itu mengembang bersama Donat Lilo, tips sukses UMKM naik kelas dari Pinrang. Nah, sahabat UMKM, usaha kuliner memang tidak pernah ada matinya, namun untuk bertahan dan terus berkembang hingga naik kelas dibutuhkan sebuah inovasi, konsistensi, serta kerjasama tim yang solid, terutama jika usaha tersebut dijalankan bersama dengan pasangan hidup. Dan alhamdulillahnya sahabat budaya, di studio Pro 4 dari Makassar saat ini telah hadir pasangan suami istri yang inspiratif di balik manisnya kesuksesan, Donat Lilo asal Kabupaten Pinrang. Dan mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat datang di Pro 4 RRI Makassar, Kak Iren dan juga Kak Emi. Alhamdulillah sehat dan penuh semangat ya Kak Iren dan juga Kak Emi. Nah, untuk membuka perbincangan hangat kita di siang hari ini, mungkin Kak Iren ya yang pertama menjawab ya. Boleh. Boleh. Jadi ini saya mau tahu sedikit tentang bagaimana sih cerita awal mulanya Kak Iren dan juga mungkin Kak Emi membangun atau memulai sebuah bisnis, khususnya ini kan donat ini, Kak Iren. Mungkin bisa dijawab sedikit Kak Iren atau diceritakan sedikit idenya ini dari siapa? Mungkin dari istri atau ide berdua? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya, syukur alhamdulillah saya bisa berada di sini. Iya. Berbagi cerita. Sukses mengawali ya. Iya. Intinya kan kita masih terus berjuang. Iya. Ya. Tapi untuk mengawalinya saya insya Allah bolehlah dikatakan sukses ya. Jadi sebelum kan biasanya sesuatu itu biasanya ada latar belakangnya ya. Before-nya. Sebelum. Karena biasa ada titik tertentu itu yang membuat orang kapan momentumnya terangkat gitu. Dari Allah gitu ya. Jadi sebelum ada Donat Lilo itu awalnya kita ada usaha kafe. Sebelum itu ada usaha kafe, usaha kandang ayam potong mitra. Iya. Kemudian yang satunya lagi namanya Warung Makareso, dan ini Warung Makareso ini khusus saya buatkan untuk ibu dan pada saat itu lagi hamil anak kami yang ketiga ini. Saya bilang bisa bikinkan warung di rumah sambil temanin mamanya yang istilahnya bapaknya kan sudah meninggal, jadi tidak ada yang temani, jadi biar bisa saya yang ke Malimpung gitu kan, lokasi usaha yang ayam potong ini. Ayam potong dan kafe di sana. Oh, ada juga kafe ternyata. Dulunya. Oh, dulu. Sebelumnya. Jadi ayam potong ini kan saya perlu membangun waktu itu ambil uang kredit ya. Kita harus, karena memang dengan dasar bahwa kafenya yang akan backup untuk cicilan. Betul. Ya kan? Jadi baru berlangsung 2 tahun angsurannya itu tiba-tiba ada peristiwa Allah kasih cobaan, dan cobaan itu dari internal bukan dari eksternal, jadi luar biasa. Ya, mungkin usaha yang kafenya itu disabotase, apa sih istilahnya itu kalau mau diambil alih ya, seperti disabotase lah istilahnya lah. Dan itu dari kalangan sendiri. Dan itu keluarga sendiri. Iya, keluarga sendiri. Jadi pada saat itu warungnya tinggal satu. Yang pokok ini sudah hilang. Yang pokok sudah hilang. Yang warung ini masih sementara merintis tapi sudah harus berjuang survive lagi. Dan mungkin sempat dengar mungkin namanya dulu Rumah Makan Terapung. Rumah Makan Terapung. Di Malimpung. Iya, yang di Malimpung itu. Punyanya Bapak. Ya. Dan lokasinya di situ kan memang lokasi orang tuanya dia. Iya. Pada saat orang tua laki-laki sudah tidak ada, kita yang terpaksa harus berhadapan dengan beberapa keluarga gitu. Harus ya. Situ. Artinya itu jalan ceritanya seperti itu.
Jadi waktu itu 2014-an 2015 ya kita memang sudah menanggung beban kredit itu sekitar 9 juta Per bulan. per bulan Wah. 2015. Jadi hanya mengandalkan warung kecil ini kayaknya sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Paksa dengan niat baik kami laporkan ke ke bank-bank yang Ya, pihak perbankan. untuk di strike ya. Ya. Iya. Tapi apa ya? Sementara berjuang begitu tapi yang kebanyakan tekor ya, Iya. tekor akhirnya sampai menumpuk gas itu menumpuk utang gas. Iya. Ya. Dan anak-anak mau ke sekolah. Kebetulan anak pertama saya itu waktu itu kelas 6 SD. Wow. Uang tinggal 5.000. Di kantong. Aduh. Saya bilang ke mamanya, ini uang tinggal 5.000. Iya. Sementara utang di depan rumah kos di kios-kios itu utang tabung gas. Iya, tabung gas. Ya, waktu Sudah itu menumpuk. 25.000 kayaknya ya. Berapa? Masih Masih 15.000. 15 13. Iya. Karena kan kita jual bakso pada saat itu, jadi Heeh. api kan harus menyala terus. Harus menyala terus. Tidak ada pembeli ya, Mm-mm. ya seperti itu. Di depan kebetulan ada penjual kue kalau pagi Mm-mm. bisa dititip ke sana dan semua tetangga-tetangga kami itu biasa Jajanan. nitip di situ. Iya. Jajanan Jajanan pasar tradisional. di Jalan Patimura untuk itu. sarapan. Iya, pernah Iya, pernah. iya. Setiap pagi tuh Iya. meja panjang itu. Meja panjang. Heeh. Jadi saya iseng-iseng, nih bikin juga sesuatu untuk titip di depan. Dan itu saya hanya asal, tapi saya ketawa-ketawa, iseng-iseng Iya. bikin sesuatu untuk menyelamatkan lah istilahnya. Iya, survive lah. Survive. Jadi pas besoknya subuh tiba-tiba saya lagi dengar-dengar geletak-geletuk di di dapur. Mm-mm. Antara sadar dengan tidak saya bilang perasaan tidak Ramadan deh. Apa ini subuh-subuh ribut-ribut di dapur. Iya, ribut-ribut. Jadi saya bangun. Dia sudah asik dengan ininya, gorengannya. Bikin apa ini? Bilang bikin donat. Mau di apa? Mau dijual di depan tuh. Saya langsung. Dia nantangin saya. Iya, ditantang ya. Saya asal itu. Nyeletuk Jadi, aja gitu. Nyeletuk aja. Jadi pada saat itu saya merasa wow gitu kan. Artinya kan dalam rumah tangga kan pasti yang namanya ekonomi itu kan tanggung jawab besar laki-laki. Laki-laki Tapi bebannya dia di mau eksekusi berarti dia istilahnya dia mau bertanggung jawab juga membantu saya untuk bantu. bertanggung jawab, ya kan, gitu. Jadi kalau mau tanya bilang kenapa donat saya tidak tahu. Dia pasti kenapa saya juga bingung kenapa harus donat. Iya itu. Mungkin apa ya, itu mungkin yang sepintas yang terlintas dalam pikiran, atau mungkin Kak Iren sukanya donat mungkin saat itu. Donat gula. Tapi ada alasannya kayaknya deh. Mungkin Kak Emi bisa dijelaskan sedikit. Apa ya? Karena ya itu tadi kita sudah terdesak ekonomi. Saya disuruh bikin sesuatu dan saya lihat di dapur yang adanya cuman bahan-bahan untuk donat. Dan aturannya itu di depan saya sudah tahu sih. Tidak boleh sama jualannya. Tidak boleh sama Ya jualannya. kan di sana sudah ada donat Gula. donat meses. Saya ada sisa coklat dan coklat ini sisa dari bahan yang dari kafe Malimpu. Yang dulu itu kita punya menu pisang goreng sate, terus disiram coklat lele. Iya. Saya punya coklatnya. Dan saya percaya diri sama coklat yang ini karena ya premium lah. Saya mulailah bikin donat terus pakai topping coklat. Intinya kan donat saya pikirnya semua kalangan bisa, semua kalangan senang gitu. Mulai dari orang tua, dewasa, anak-anak lebih. Jadi saya topping pakai coklat dan saya bikin 1 kilo itu jadinya 40-50 pieces. Wow. Ditumpuk di toples donat. Terus saya pagi-pagi bawa maki ke depan. Titip maki di depan. Dan alhamdulillah jam 10, jam 11 yang penjualnya itu, "Imi, masih ada donatmu?" Bilang, habis. Bicaranya saya dari subuh itu saya bikin cuma segitu. Misalnya saya cuma segitu. Dan di awal-awal seperti itu orang sudah antusiasnya untuk membeli itu wow. Itu yang bikin saya termotivasi. Langsung Jadi semangat. saya suruh dia bilang, "Kak, 2 hari begitu habis terus." Jadi hari ketiga saya inisiatif bilang, "Tambah kok mie jadi 2 kilo atau berapa. Nanti saya pokoknya saya yang tahu soal pemasarannya, bikin bagus saja nanti setahu saya sajalah nanti sebar kemana-mana."
Iya, gitu. Jadi awalnya donat 1.000 dulu, donat 1.000 Iya. titip. Potong 20%, jadi kita dapat 800. Di jual 200. 200. Wow. Iya, itu awalnya. Luar biasa sekali ternyata, yang berawal dari celetukan menjadi sebuah ya mungkin bisa dikatakan sudah benih apa ya? Tanda-tanda. Tanda-tanda lah. Ketika Allah, itu pun saya baru sadar ketika dia sudah mulai ini, sih bilang, kok bisa begini ya, tapi Allah ya atur semuanya ini. Betul. Nah, terkait nama usaha, mungkin Kak Emi atau Kak Iren bisa jelaskan ini kenapa memilih Lilo ini di belakangnya. Kan ini donat sudah ada identitasnya, Lilonya ini loh. Ini kita mau tahu sedikit ini. Oke. Dijawab sekarang atau nanti? Sekarang dong. Siapa tahu ada iklan. Oke. Jadi apa ya, sementara tadi kan saya bilang lagi mengandung ya. Anaknya yang ketiga sudah lahir. Iya. Jadi anak itu namanya Lilo. Oh, Lilo. Aurelio Ali Imran. Panggilannya Lilo. Lilo. Iya. Jadi awal saya inisiatif untuk pakai namanya dia itu ketika kita lagi packing donat, karena kan seluruh Kota Pinrang itu saya sudah titipi donat. Iya. Waktu itu juga saya sudah masukkan ke kantin-kantin sekolah, SMP, SMA. Nah, waktu itu namanya kan belum Lilo. Masih Makareso. Oh, masih Makareso. Iya, donat ceria Makareso. Donat ceria Makareso. Waktu nama orang itu kan warung. Iya, warung. Saya pakai nama warungnya. Jadi iseng-iseng. Iya, artinya sampingan. Artinya menggunakan nama branding yang sudah dikenal terlebih dahulu. Iya, Makareso itu kan nama brand sebelumnya. Rumah makan. Iya, rumah makan. Jadi saya bilang kan, daripada supaya dikenal juga warungnya, ada juga donatnya gitu. Karena saya pikir ini kan barang laku. Kalau nggak ada namanya, orang bingung mau carinya di mana. Betul, carinya di mana. Jalan yang tercepat waktu itu saya bilang pakai Makareso aja dulu. Donat Makareso ceria, karena kan waktu saya masukkan ke sekolah-sekolah itu, saya sudah ada ide kayaknya anak-anak ini suka yang berwarna-warni. Donat yang warna-warni. Terus di toppingnya pakai coklat warna-warni juga. Coklat warna. Jadi ceria dia. Sudah ceria. Ya, karena kan saya sudah pasang kalau anak SD itu sukanya warna-warni. Tiba-tiba pada saat itu ada ide, saya lewat ke dapur, ada buku tulis anak saya, gambar Doraemon. Iya. Di depan TV. Pas saya lewat, ada gambar kepalanya Doraemon. Sudahlah saya terapkan ke donat ini. Kita gambar lagi. Saya gambar kumis-kumis yang seadanya. Yang penting ini bisa menarik perhatian betul, anak SD. Jadi sementara packing ini tadi, kalau malam itu Lilo sudah umur, kalau lagi pakai kereta itu umur 6 bulan, 7 bulan. Jadi kita sementara packing di atas meja warung ini, Lilo biasanya ikut main-main di sana. Jalan-jalan, main, iya. Nah, itu ukuran talang itu satu meja itu kita sudah tahu pas-pas itu. Jadi biasa ada hilang satu. Jadi kalau ada hilang satu, saya langsung bilang ini pasti Lilo lagi yang ambil ini. Dan itu benar. Dia biasanya ada di pojok-pojokan lemari. Membelakangi maka donat makan donat. Padahal ini anak 6 bulan makan di donat. Makapota ini kan. Jadi iya bos, saya bilang 3 hari begitu. Iya bawa ini saya pakai namamu nanti. Alhamdulillah, dan kayaknya namanya lucu ya, Lilo. Dengan cocok dengan warna-warna yang kita gunakan. Memang warna-warna yang kita gunakan kan ini warnanya rata-rata terang ini, saya lihat. Ceria. Iya. Masya Allah, ya ternyata. Ya supaya lebih agak kekotaan sedikit, panggilnya Lilo itu pakai Y. Iya, Lilo terserah. Panggilnya Lailo, Lilo bagi saya. Keren ya, keren segitu. Nggak kampungan sedikit lah. Kalau Lilo kan pasangan Lilo. Betul sekali, keren. Jadi bisa dikatakan ini Lilo ini adalah pembawa rezeki. Yang angkat berkah, yang membawa mungkin orang tuanya ke seperti sekarang ini kan. Jadi sahabat budaya, kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Ancila Ricci, Siapa Tak Rindu. Selamat kemarin kali. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast,
berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Terima kasih dalam program Teras UMKM dan masih bersama dengan Kak Emi dan juga Kak Iren yang merupakan owner Donat Lilo. Jadi Kak Iren ini kita lanjut lagi perbincangan ini mengenai bagaimana sih sebenarnya Kak Iren dan Kak Emi membangun usaha ini, jualan berawal dari iseng jualan donat karena sudah kepepet ini. Apa nak bilang orang Bugis itu? Tacip ini kasih. Nah, bicara soal merintis ini Karen, ini kan tentunya kita mulai dari nol. Awalnya celetukan.
Oh iya, bukan, iya betul. Ternyata bukan nol sahabat budaya. Ternyata malahan minus ini. Nah, apakah itu yang minus ini atau modal finansial atau justru tantangan yang menyamakan visi misi sebagai pasangan suami istri dalam bisnis? Apa yang paling menantang saat itu? Ini kan minus ini kondisinya. Apa yang paling menantang ini? Kalau dilihat dari judulnya minus berarti finansial ya. Finansial. Tapi setelah saya kami geluti untuk mendapatkan perhatian orang yang pada saat ini sudah mulai berjalan, hampir sudah tidak berdarah lagi. Istilahnya dia mengalir saja terus. Cuman kita itu ya setelah saya lewati itu semua ternyata saya ambil kesimpulan bahwa bukan modal yang utama ya menjadikan usaha ya. Tapi apa itu Kak Iren? Karakter ketika Anda layak ditolong, perlihatkan bahwa Anda layak ditolong. Ketika Anda mau dipercaya, perlihatkan bahwa Anda mau dipercaya. Waktu itu kan saya lagi minus-minusnya dan banyak utang. Otomatis gimana caranya orang membantu saya untuk supaya bisa membantu cicilan ini sambil berjalan donatnya. Jadi ketika saya pinjam ke teman, kalau saya janji 1 bulan, 1 minggu, saya usahakan 1 minggu saya harus kembalikan. Entah bagaimanapun caranya saya harus kembalikan. Harus kembali. Iya, meskipun saya harus utang lagi dulu ke tempat lain untuk menutupi. Itu karakter, saya bilang maksud saya. Jadi karena kalau soal modal mungkin sampai sekarang Lilo tidak akan ada. Kalau bicara modal, minus. Berarti karakter yang utama kan. Ya alhamdulillah pada saat berjalan ini ketemulah sama Koko yang baik hati, distributor. Karena melihat mungkin potensi coklat-coklat pada saat itu, mungkin dia dapat kabar dari Pinrang bahwa ini kok coklat-coklat kencang ke Pinrang siapa nih, gitu, ya kan? Datanglah si Koko ini, distributor bahan. Iya. Ditawari kredit 2 minggu bahan, harga distributor kan wow banget. Itu modal dari mana kan? Modalnya terlalu besar bagi saya. Dengan sendirinya. Jadi pada saat itu saya tidak berpikir modal lagi karena berarti tugas saya adalah mencari pemasaran. Gimana caranya saya habiskan ini modal yang sudah dikasih kan, meskipun berupa barang. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang malahan. Iya. Wow. Dan mulai dari situ 4 tahun saya tetap ada pinjaman mungkin karena bank waktu itu kan sudah tidak bisa lagi memberikan, ya kan, harus mulai dari awal dulu dan tetap saya masih kerjasama mungkin koperasi yang kecil-kecil, ya kan, pinjam begitu, ya yang penting saya tidak pikirkan untuk saya ada simpanan, yang penting berjalan dulu. Ada beli barang dan bayar angsuran itu sambil bayar angsuran. Dari perlahan-lahan begitu karyawan tambah 1 karyawan, yang penting sudah ada gaji karyawan. Aman sudah. Dan yang penting kan kita masih bisa makan kan. Iya, betul. Dan membiayai anak sekolah kita sudah oke banget nih. Sudah oke banget dan itu termasuk keuntungan meskipun tidak dicatat. Iya, betul. Jadi ini juga saya mau tahu ini bagaimana tanggapannya ini mungkin pelanggan ini apa yang unik dari Donat Lilo sehingga ya mungkin pelanggan ini selalu kembali dan kembali. Apa yang unik ini dari Donata ini Kak Iren? Mungkin atau Kak Emi mungkin yang buat ini anunya? Jadi kita ya bagi tugas ya. Dia bagian produksi memang. Terus saya yang bagian pemasarannya. Oh, berarti kitanya ini yang laku juga ini. Kitanya juga yang kasih laku. Iya. Jadi kalau yang bikin unik ya atau apa? Yang bikin unik Donat Lilo. Donat Lilo. Jadi waktu habis dititip-titip itu, beberapa bulan kemudian langsung Ramadan. Ramadan. Otomatis kalau Ramadan semua tempat penitipan kue tutup. Jadi saya bilang 1 bulan ini awal bulan masih kita jadi penonton, saya kasih tahu. Hari pertama, aduh kasihan banget. Orang-orang sudah artinya ramai sekali jualan kue-kuenya, karena tapi kan kita kalau tutup. Ramadan kue tradisional. Kue tradisional. Sedangkan donat dilupakan dulu. Donat dilupakan oleh pemirsa dan memang tempat penitipan kuenya itu apalagi sekolah tutup semua. Ya. Jadi hari kedua gimana caranya supaya kita bisa berpenghasilan ya?
cicilan kan yang dia Masih jalan? Cicilan kan nggak tahu yang bilang Ramadan. Tidak ada dibilang tanggal merah. Tanggal merah. Harus bayar. Jadi waktu itu saya inisiatif ambil box waktu itu belum ada donat. Toh yang ciper-ciper begini belum ada. Belum ada. Yang ada itu kue ulang tahun yang tinggi-tinggi. Iya. Boxnya. Jadi saya mungkin itu salah satu kelebihan yang dikasih sama saya oleh Tuhan ya. Selalunya berpikir, kayaknya tidak cantik kalau begini tingginya. Jadi saya ambil Carter. Potong. Saya kasih ceper. Ya toh seperti ceperku. Kemudian. Jadi kue ulang tahun bagus kayak model pisang kayak yang sekarang nih model-model 5 cm. Jadi saya jajar 9 donat. Saya tulis tetap pakai coklat. Ada coklat dasarnya coklat warna coklat. Tulisannya coklat warna putih. Coklat putih. Coklat vanila. Saya tulislah selamat berbuka puasa. Wah, sehias-hias sekreatif mungkin. Sekreatif mungkin pada saat itu. Iya. Tapi kreatif pada saat itu. Tapi kalau kulihat sekarang jelek nih tulisanku dulu. Saya upload, foto di upload. Facebook. Facebook. Kita besarnya di Facebook ya. Belum ada Instagram dulu. Facebook dan ini dibikin seolah-olah. Terima kasih kakak ini sudah order atau donat tulis ucapan. Akhirnya banyak respon, tak banyak yang berminat. Satu hari pertama itu mungkin 5 box dan itu harganya 20, kami jual itu 25.000. Dan itu lumayan sekali, isi 9. Iya, isi 9 Kak. Padahal ini yang satu biji kalau kita jual ke tempat penitipan kan cuma 800. Iya, kena 800 perak. Iya kan? Tinggi kan? Tinggi sekali. 25.000. Wah, saya bilang ini 9 GB, 25.000. Bagusnya ini. Sudah. Jadi besoknya laku. 5, satu hari 5. Hari kedua sudah ada beberapa pre-order. Buka besok lagi untuk pesanan. Nah, tibalah siapa? Ada teman yang dibilang, Kak izin Kak, saya mau ambil foto tak, saya mau post di Facebook juga media sosial. Dia post di semua pinrang berdagang, pokoknya yang komunitas-komunitas. Iya, masih komunitas-komunitas dulu. Dan alhamdulillah orderannya membludak. Pada itu pun ditambah pesanan saya. Ya, belum dari pesanan Facebook pribadi. Belum dari reseller. Saya bilang ini reseller. Dia up harganya karena dia tahu yang antar ke customer. Karena waktu itu belum ada kurir kan. Iya, belum masih kurir. 2015 itu belum ada kurir. Masih personal. Waktu itu saya free ongkir. Saya yang antar sendiri. Wow. Ya, artinya bagian daripada servis. Ya, supaya ada saat hubungan. itu. Mulai dari situ sampai Sidrap, Tanjung Tedong. Dia yang antar. Dia jual harga 50. Justru dia lebih banyak untung daripada kita. Ya kan? Jadi reseller. Ya, itu isi ininya, kelebihannya. Jadi setelah lebaran, waktu itu lebaran lagi dan kayaknya kita sudah apa lagi kembali keenakan ya. Keenakan. Saya cari lagi, ini bilang apalagi ini bagus nih ditulis untuk supaya rame lagi. Ya, lagi-lagi dikasih lagi ilham sama sewahyu sama Allah. Iya, dari Tuhan. Dikasih lagi kata sama Allah. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Betul sekali, sempat saya dapat juga itu. Karena setiap hari orang yang ada yang selalu pasti ada ulang tahun. Pasti ada ulang tahun. Ya, mulai dari situ lagi, bikin lagi seolah-olah selamat. Happy birthday, bukan dulu. Happy birthday si ini. Terima kasih orderannya kakak ini. Upload. Gitu aja terus. Oh, artinya ini kita berusaha untuk memancing ambience masyarakat. Jadi waktu itu kita belum ada toko, masih di rumah masih tua. pribadi. Masih di warung. Belum yang di Jalan Poros. Belum. 2 kali pindah. Oh, 2 kali pindah. Baru kita hijrah ke Jalan Poros. Nah, ini juga kita mau memberikan inspirasi ke mungkin yang sedang menjalankan usaha Kak Iren. Bagaimana sih sebenarnya Kak Iren untuk menjaga konsistensi dan mungkin membangun Donat Lilo ini? Kalau untuk Kak Iren mungkin?
Mungkin lebih ibunya deh. Oh, lebih ke ibu. Ya, karena dia yang tahu resep ya. Bagaimana caranya Konsistensi rasa untuk mungkin. konsistensi rasa, terus menjaga supaya ini usaha tetap berjalan terus, perlahan-perlahan meningkat. Ini kan banyak pengusaha-pengusaha muda ini mungkin yang sedang menjalankan usahanya ini, Kak. Iya. Tapi stuck. Nah, biasanya kan itu ketika stuck mereka, dia itu langsung berhenti. Patah semangat nih. Nah, kalau dari Kak Iren ini bagaimana mungkin tips and triknya untuk menjaga konsisten biar kita bisa terus menjalankan ini usaha sambil menaikkan omsetnya. Iya, gitu. Jadi salah satunya adalah kalau soal rasa tetap ibu yang handlekan, dia bagian produksi. Terus untuk menjaga konsistensinya itu, dulu saya pernah coba waktu mau buka sidrap, Dilo sidrap. Waktu itu kan situasinya memang lagi COVID. Jalanan antara sidrap dan Pinrang itu kan lagi bergelombang jelek banget. Iya, masih ini masuk nasi keluar bubur. Itu. Nah itu salah satunya harus bikin rumah produksi juga di situ. Di sana. Iya. Jadi Pinrang ada, Sidrap ada. Ternyata 2 tahun itu kayaknya rugi karena ternyata penjualan di sana beda sama penjualan di Pinrang, gitu kan. Jadi tapi tetap kita bertahan, padahal sebetulnya kita rugi setiap hari itu sekitar berapa ribu begitu, berapa ratus ribu. Kalau kita total itu cuma kita diam-diam. Bahwa sebetulnya itu di sana itu lagi disubsidi sama Pinrang gitu kan. Karena di sana produksinya sama, alat-alatnya sama dengan Pinrang. Ya, sama dengan Pinrang. Tapi penjualannya di sana turun. Beda sama yang di Beda dengan di Iya, Pinrang. Biaya operasionalnya tinggi. Jadi kita biaya operasional disubsidi sama Pinrang. Tapi yang namanya usaha begitu deh. Saya kasih tahu ini karena kan saya kadang bertukar pikiran. Kalau kadang dia bilang sudah tutup saja kalau begini bla bla bla, atau bagaimana begitu kan. Karena kan dulu kita pernah juga di Indomaret, Alfamidi, kalau bisa sebut ya. Kita pernah sempat masuk di retail. Ya, membranding gitu kan. Itu ruginya 45 juta per bulan. Wow. Ya, namanya juga usaha, jadi saya bilang gak apa-apa, yang penting nama saya ada, ya kan. Tidak selamanya kalau kita berusaha itu bukan terus-terus yang namanya untung itu berupa uang, tapi nama baik itu adalah salah satu keuntungan juga. Lebih besar lagi pada uangnya. Betul. Ya kan? Ketika brand kita tidak diturunkan benderanya dari sana kan, terserah orang pasti bilangnya baik-baik saja, meskipun kita dalam hatinya lagi bergejolak. Itu di 2 tahun. Di 2 tahun. Dan tapi setelah ke 3 tahun mau perpanjangan kontrak, barulah kita rubah dan kebetulan ini juga ya karena sempat yang alhamdulillah di Pinrang itu sudah kita beli. Ya istilahnya kontrak rumah yang lahannya. Rumah yang saya kontrak selama 5 tahun di Pinrang itu alhamdulillah sudah dibeli. Ya, dibantu sama bank. Adalah. Dan kami memutuskan untuk bikin sentra kitchen untuk lantai 2. Ya. Jadi saya diskusi sama bapaknya bagaimana tokonya tidak ditutup yang di Sidrap, tapi produksinya yang kami tarik ke Pinrang, dipusatkan ke Pinrang. Terus tokonya yang di Sidrap diperkecil karena dulunya kan luas banget. Luas, ya besar. Nah, jadi saya ajak salah satu teman UMKM Pinrang juga untuk join supaya kita berdua dalam satu toko, tapi jangan disekat, supaya lebih enteng lagi sewa rumahnya, ya kan? Betul. Ya, gitu. Dan akhirnya sentra kitchen di Pinrang. Sidrap sudah tidak produksi lagi, jadi peralatannya, manusianya, karyawannya ditarik semua. Jadi ngumpul di Pinrang. Supaya gampang kontrol ya. Supaya saya lebih mudah leluasa untuk kontrol. Juga, ya. Dan kualitasnya menjaga kualitas. Sempat kita menerima saran, kritikan dari beberapa teman, keluarga, dia bilang, "Ika, kenapa beda donat yang di Sidrap sama di Pinrang?" Kok bisa ya? Padahal resep sama, bahan sama, tangan. Dan kembali lagi sama yang dikatakan semua orang, beda tangan beda rasa. Karena betul. saya kan jarang ke sana, jarang, paling sebulan 2 kali 3 kali untuk kesana. controlling. Sedangkan di Pinrang saya setiap hari. Stay di Pinrang memang. Jadi saya evaluasi, ternyata
bahan sama, resep sama, tapi perlakuan beda. Ada proses-proses mungkin yang mereka trik-trik yang mereka lupakan. Mereka lupakan, tidak di ini jadi oke lah. Tapi yang paling menonjol adalah rasa tentunya. Pakai cinta kan, kita kan pakai cinta. Pakai cinta. Di sana itu mungkin masih PDKT. Mungkin lagi ada masalah di rumah. Wow, tapi masalah dengan doi mungkin. Beda kalau di Pinrang karena dampaknya kan ke dampaknya ke produk. Nah, sebisa mungkin saya selalu naik ke lantai 2 untuk controlling. Kontrol. Nah, ini kita berbicara konsistensi tadi. Sekarang ini bagaimana caranya berinovasi? Tentunya kan ini untuk konsisten dalam sebuah usaha tentunya harus ada inovasinya. Nah, Kak Iren ini bagaimana sih sebenarnya caranya Kak Iren ini untuk selalu dapat inovasi? Karena kalau saya lihat ini Kak Iren setiap posting ini ada aja inovasi terbarunya. Kayak semisal kemarin itu yang di status WhatsApp-nya Kak Iren kan pistachio. Bagaimana Kak Iren untuk berinovasi? Jadi kalau inovasi berupa produk itu biasanya di ibu ya. Jadi ibu kalau masalah menu-menu produk, tapi kalau langkah-langkah penjualan di saya. Jadi kita marketingnya. Saya marketingnya. Saya bagian pasang pipa, pasang instalasi, ya itu dia angkat-angkat. Dia bagian, kadang saya juga jadi tukang parkir. Pokoknya saya bagian depan lah, ini bagian belakang. Dia bagian coba tester. Saya bagian tester. Terus sudah tester baru kadang kita berkelahi soal harga. Penetapan harganya ini. Betul. Iya. Nah, jadi mungkin ini nih. Kak Emi bagaimana itu Kak Emi untuk inovasi-inovasinya? Untuk inovasi produknya, setidaknya kami tidak melupakan produk utama. Tetap mengunggulkan produk utama, dan yang dari dulu sampai sekarang yang best seller itu tetap donat. Nah, mungkin sahabat budaya bisa melihatnya di layar yang ada di streaming YouTube ya. Kalau mau lihat bentuk donatnya bagaimana. Kalau mau coba rasanya bisa langsung ke Pinrang. Atau langsung datang ke studio mumpung ada di studio ada, silahkan ya. Nah, mungkin lanjut Kak. Ya, tidak melupakan produk utama kita. Ada donat, ada roti, ada bolu, brownies, dan kita beralih ke dessert kekinian. Yang sempat viral kemarin Ciwi Dubai, bukan, sebelum Ciwi Dubai ada coklat Dubai pistachio. Coklat Dubai. Kita ada bikin sendiri. Terus sama sih, pakai kunafa, pakai ketevi, pakai pistachio sama dengan coklat premium kita. Terus lanjut ke yang sekarang lagi tren sekarang, ada Ciwi Dubai, ada Chocoberry Dubai pistachio. Wow. Dan itu pertama di Pinrang. Iya. Kita biasanya kita ikut tren. Ikut tren. Artinya ikut tren. Tetap menjaga kualitas rasa dengan bahan-bahan premium yang bisa diterima di masyarakat dengan harga yang terjangkau. Harga sesuai dengan kabupaten. Betul. Karena kita tahu lah kalau bilang orang Polda atau Poli daerah. Biasanya kan itu cepat bosan. Apalagi kalau harganya mahal. Dia kan kalau orang Polda kan biasanya ya. Jadi kita di situ tetap bermain bagaimana caranya kita tetap ikut di kue-kue atau apapun itu yang lagi viral, yang lagi nge-tren sekarang. Jadi kita coba hadirkan kita biasa hadirkan di Pinrang. Ya lumayan lah buat tambah-tambah omset ya kan. Lagian juga kan kalau sudah ada yang viral begitu kan kita tidak capek-capek lagi untuk promosi kan. Betul. Karena kan orang sudah kenal. Orang cari bahan. Kita cuma menyiapkan. Cari bahan dan atur harga bagaimana caranya supaya tidak sama dengan harga di pusat. Bisa dijangkau lah istilahnya. Ya kan? Setidaknya customer mikir tidak perlu ke Makassar. Ada jadi Pinrang. Apalagi kan bisa dikatakan Polewali, Endreka, Toraja kan. Semuanya dekat dari Pinrang. Dan sempat sih ada customer beberapa yang tag Instagram Donat Lilo, dia bilang, guys, kalau mau cari dessert kekinian ke Lilo Meki. Kalau mau pokoknya cari dessert apapun yang lagi viral, stalking me Instagramnya Donat Lilo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini mereka yang
promosikan sendiri. Dan itu yang bikin kita berpikir mereka sendiri yang kasih julukan ke Lilo bahwa ke Lilo kok. Yang penting kalau ada baru pergi ke Lilo pasti ada itu. Pasti ada. Dan kita baru merasa oh iya ya, berarti kalau begitu kita harus ikut. Setiap ada tren kita harus ikut. Kita buat viral. Disesuaikan sama supaya orang daerah juga bisa menikmati makanan orang kota. Betul. Iya kan di pelosok. Yang orang-orang pasar. Dengan harga sesuai dengan kantong mereka. Betul sekali. Apalagi kalau di Pinrang kan ini ada yang daerah-daerah gunung kan jauh. Nah, berbicara tentang konsistensi sudah, terus inovasi sudah. Ini lagi era digital kan sekarang nih Kak Iren. Bagaimana sebenarnya Kak Iren memanfaatkan ini yang namanya media sosial untuk bisa memperluas jangkauan mungkin di Kabupaten Parepare, Baru dan sekitarnya untuk memasarkan ini produk Bagaimana cara pemanfaatan Alhamdulillah kalau di Pinrang itu karena hampir rata-rata teman-teman kita semua itu hampir baku kenal kalau konten kreator itu kita sudah berteman semua, jadi mereka kadang berbantu dengan istilahnya sukarela gitu kan. Terus juga testimoni dari para Lilovers, kita kan panggilnya Lilovers, ya. Pelanggan setia kita panggilnya Lilovers. Jadi Lilovers sendiri yang bikin testimoni terus sebar itu luar biasa sekali meskipun kita tidak minta ya kan. Iya. Dan itu yang tadi tetap media sosial itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa tetap di Google Maps ya. Iya. Itu Google Maps soal ulasan juga diperhatikan. Jadi saya sebisa mungkin kalau ada ulasan di Google Maps itu saya harus balas cepat-cepat, entah itu bintang 1 atau bintang 5 tetap untuk saya harus direspon cepat ya. Dan apalagi kita kan toko oleh-oleh, jadi otomatis orang yang melintas tempat itu pasti cari searching dulu kan. Searching di mana ini biasa bisa bawa oleh-oleh. Jadi pasti Google Maps, ulasan di Google Maps itu sangat penting. Terus kedua tetap setiap hari itu bahkan setiap menit ya. Ibunya bikin postingan terus soal kita punya supaya ada terus di media sosial. Artinya ada postingan produk. Itu sih Facebook. Kita gencar di situ. Facebook pribadi saya karena kami merasa beda kalau kita bikin akun sendiri dengan ownernya. Dia bikin akun sendiri nama Lilo. Sementara ownernya yang Emi ini yang posting beda interaksi. Beda interaksinya. Orang lebih suka di ownernya di kita. Di ownernya langsung. Kita promosi di owner langsung. Owner langsung yang promosi gitu. Ya supaya ada interaksi. Jadi artinya tidak ada batas lah antara pelanggan dengan ownernya. Betul itu. Ada hubungan emosional. Betul. Wah, dan mungkin itu yang membuat Lilovers ini mungkin berinisiatif sendiri untuk melakukan posting. Betul. Untuk pemasarannya begitu. Nah, kemudian kita berbicara bisnis ini, kan pasti ada yang namanya pasang surutnya Kak Iren dan Kak Emi. Bagaimana cara profesional untuk pisahkan yang namanya urusan dapur bisnis dan juga dapur rumah tangga agar lancar dan juga rumah tangga ini tetap harmonis? Bagaimana cara pisahkan ini masalah dapur bisnis dengan dapur keluarga atau rumah tangga supaya tidak kan biasanya itu ada yang bertengkar gara-gara ini masalah bisnisnya kan. Nah, Kak Iren sendiri bagaimana caranya? Biasanya kalau misalnya kalau menyangkut karyawan itu biasanya kami bertengkarnya di rumah. Maksudnya kita bahas di rumah. Kalau masalah SDM-nya supaya anak-anak tidak dengar. Iya, betul. Gitu sih. Terus masalah rumah juga harus di rumah, tapi kita sepada-padanya saja mana yang bisa didengar oleh karyawan dan mana yang tidak. Iya. Terkadang sampai di meja makan pun kita masih bertengkar terus. Bukan bertengkar sih, berdiskusi. Karena kan istilahnya kan karena memang selama kami menikah 25 tahun yang lalu itu, kita memang kan dari kafe sama-sama terus. Tidak ada yang bilang satu PNS satu kerjanya ke sana. Memang dari dulu satu kantor terus. Jadi teman bertengkarnya dia memang. Jadi apapun itu jadi dua kepala memikirkan satu jadi cepat selesai. Betul. Beda kalau satunya
karyawan di sana, saya bisnisku sendiri, bisnis sendiri beda. Dan mungkin beda kalau saya yang kelola ini Donat Lilo, dan mungkin bapaknya PNS atau ada pekerjaan lain atau bagaimana, mungkin Kasihan dia. tidak Secepat semelejit ini. iya, se-survive ini. Gitu maksudnya. Ketika ada masalah kan, contoh kalau saya misalnya PNS atau karyawan yang lain, saya tidak bisa bantu karena saya juga punya pusing. Iya, ada juga Ada pusing setiap akhir bulan ada pusing juga. Jadi tidak bisa betul. kebantu. Nggak bisa bantu secara ide mungkin atau apa, mungkin pemasaran. Nah, kita lihat sekarang Lilo sudah sejauh ini dan mungkin bisa dikatakan sudah naik mulai naik lagi. Apa target terbesar atau mimpi terbesar kita berdua untuk Donat Lilo ke depannya? Mungkin naik kelas dari mungkin oleh-oleh atau ada yang lain? Ini kayak Iren atau mungkin kayak Emi yang bisa jawab? Untuk saat ini Adek, untuk bagi saya ini, bagi keluarga saya itu saya rasa sudah cukup. Lebih dari cukup. Dari yang saya butuhkan waktu saya meminta pertama kali itu sudah lebih dari cukup, dan itu saya sangat saya syukuri sebenarnya. Jadi saya sudah tapi ketika Allah mengamanahkan lagi untuk untuk expand atau untuk mengembangkan lagi, itu pun mungkin istilahnya supaya kita lebih banyak lagi bermanfaat. Misalnya kan kalau ada pengembangan kan otomatis karyawan banyak tambah karyawan. Membuka lapangan kerja artinya untuk amal jabariyahnya mungkin Tapi untuk saya pribadi harapan besar saya, harapan terbesar. Saya mau lihat anak saya nanti yang kelolain lagi Sebagai usaha ini. Generasi penerus. Saya mau lihat generasi saya yang generasi di bawah saya, yang artinya yang saya arahkan, mudah-mudahan Allah juga merestui itu dan istilahnya dia tahu apa mauku dan dia mengaminkan, istilahnya Allah itu. Yang penting kan kita sebagai orang tua kan mengarahkan soal takdirnya di belakangan. Jadi mudah-mudahan takdirnya itu cocok dengan apa yang saya arahkan sih. Iya, betul. Iya. Jadi saya mau lihat mereka, karena alhamdulillah yang anak pertama ini sudah selesai di manajemen dan dia sekarang lagi bantu-bantu kami di toko untuk masa pelaporan administrasi. Dan yang kedua ini alhamdulillah sementara lagi mahasiswa baru di Poltek Par pariwisata dan ambil bagian tata boga. Kami harapnya dia bisa menggantikan ibunya untuk bagian produksi. Dan Lilo ini nantinya mudah-mudahan ikut karakter saya untuk bagian promosi dan nongkrong-nongkrong di Koarko. Betul. Nah, cari relasi. Untuk penutupnya ini Kak Iren dan juga mungkin Kak Emi, apa pesan atau motivasi yang bisa di-sharing ke sahabat budaya yang sedang monitor ataupun yang sedang menonton di rumah? Untuk mungkin ada yang mau mulai berwirausaha atau mungkin sedang stagnan, mungkin sedang sudah berwirausaha tapi stagnan, apa pesan atau tips and trick lah yang bisa dibagikan? Baik. Ini yang sesuai dengan pengalaman saya sesuai pengalaman. Sesuai yang pernah saya lalui, apa yang saya petik dari situ adalah pertama, ketika ini bagi yang mau mulai usaha, memulai usaha, saya punya rumus. Dan itu tercipta tadi. baru saya pikir. Akan pasti ditanyakan soal ini ya. Iya, tentunya. Saya punya rumus 20 30 50. Yang bagi memulai. Iya. Artinya ketika kita sudah punya keyakinan mau bisnis apa, 20% gas, 20% keyakinan, 30-nya eksekusi, action, 50 biar Allah yang tahu. Serahkan sama Allah. Intinya kita berikhtiar lah. Ya kan, 20 karena jangan lama-lama menunggu waktu. Betul. Intinya tidak belajar sambil berjalan. Learning by doing, kata teman saya di belakang tadi. Learning by doing ya, soalnya saya sudah lama-lama tidak pakai sini. Ada juga itu prinsip kita bilang tidak perlu hebat untuk memulai, tidak perlu jadi terhebat untuk memulai. Tidak perlu hebat untuk jadi terhebat, tapi mulailah. Ya.
Karena kita hanya pun perlu memulai. Dari awal pun kita Sambil belajar. tidak ada basic sama sekali Iya. dan alhamdulillah bisa, Bisa. mendirikan bakery, Iya. toko kue. Terus yang kedua, bagi yang sudah ada usahanya tapi Stagnan di tengah Stagnan. jalan. jangan putus asa. Jangan putus asa karena mungkin satu langkah lagi ke depan mungkin Allah sudah akan angkat nih, kasih bako jalan begitu. Iya. Karena saya lihat banyak orang-orang sukses, saya lihat pasti ada momentumnya. Mungkin pada saat terpuruk sekali langsung dikasih bangkit kembali, langsung bisa naik. Jadi itu kalau artinya kita mau baca situasi dari orang-orang yang sudah sukses kayaknya begitu, dan itu relate dengan sama apa yang kami alami. Jadi benar kata mereka bahwa jangan putus asa. Konsisten saja, jalani terus. Yang penting jangan malas berpikir. Pikir. Kalau malas berpikir, terus ya ada lagi. Jangan cepat-cepat mau cari zona nyaman. Artinya begini. Siap tidak kemana-mana. Oh iya, harus juga ikhlas. Kerja ikhlas. Ikhlas tidak kemana-mana. Ikhlas tidak makan yang enak-enak. Ikhlas tidak pakai baju yang bagus-bagus. Ketika memulai ini ya. Ketika memulai. Ditahan dulu. Ikhlas tidak healing. Ikhlas buka toko, buka usaha meskipun tanggal merah. Tidak ada tanggal merah. Jangankan tanggal merah, kita mah hari lebaran, hari Tetap raya buka. pun Tetap masih buka. Ya, Di awal-awal. banyak motivasinya. Yang jelas memang itu yang pernah kami alami. Dan lagi-lagi saya cuma mau bilang, dan saya akui bahwa kami sebetulnya tidak ada apa-apanya. Artinya seandainya bukan skenario Allah, ini kan Allah yang hebat dan yang menulis skenario kita kan. Betul. Tapi kalau kita mau keinginan kita bagus, pasti kita tidak pernah suuzon dan tidak pernah positif thinking. Jangan pernah berburuk sangka lah sama Allah. Iya, betul. Karena saya tidak pernah berpikir, saya bahkan tidak pernah bermimpi untuk jadi seorang pengusaha, Pak. Iya. Kenapa? Karena saya dari awal itu kan memang basicnya Menyiar atau? bukan. Apa itu? Dari kehidupan saya waktu kecil itu, adik. Umur 4 tahun saya sudah artinya sudah broken home. Iya. 4 tahun sudah pisah orang tua. Jadi saya ini hidupnya dititip-titip di rumah keluarga saja. Saya tidak pernah tinggal. Jadi pengalaman itu mungkin istilahnya sampai tamat sekolah SMA, cuman sama SMA, terus juga dapat bisa berkenalan sama ibu ini, ibu di samping saya. Itu sangat saya syukuri. Kenapa tadi saya bilang karena situasi saya waktu kecil sampai dewasa itu memang kehidupannya terombang-ambing lah istilahnya. Ya, saya tidak bisa bermimpi. Artinya tidak pernah punya cita-cita karena saya takut. Ya kan kalau orang punya cita-cita berarti tidak boleh halu kan? Iya. Karena saya lihat karena pada saat itu, dan itu yang saya syukuri sampai sekarang. Iya. Artinya mengalir saja. Iya. Itu istilahnya mungkin waktu saya lagi susah-susahnya, mungkin waktu ada momentum lagi pada saat terpuruk. Iya. Saya tidak pernah keluarkan air mata, tapi ketika saya menikmati apa yang ada hari ini, itu biasa air mata yang keluar. Iya. Justru saya tidak pernah keluarkan air mata, tapi kalau bicara kesyukuran, astagfirullah, saya tidak bisa istilahnya. Minta maaf ya. Iya. Ada tisu, ada tisu. Ada. Astagfirullah, oh Tuhan, I love you Tuhan, I love you. Oke, ini kasih sayang Allah buat kami. Perjalanannya luar biasa. Jadi di balik ini sebagian kejadian-kejadian itu, jadi kalau ada yang mau terpuruk, jangan terlalu cepat. Tidak mungkin Allah mau lihat begitu. Selama memang niatnya baik, jadi perbaiki saja karakter. Jaki mau ceko-cekoi orang, jaki mau tipu-tipu orang. Betul. Perbaiki niatnya, nawitunya yang kayak nawaitu ya. Betul. Hablu minal nas dan hablu minallah. Iya. Masya Allah. Nah, sungguh perbincangan yang sangat menggugah dan mungkin memberikan banyak wawasan bagi sahabat budaya di siang hari ini. Dan terima kasih banyak kami haturkan kepada Kak Iren dan juga Kak Emi atas waktu yang telah diluangkan ini di tengah kesibukannya yang mau mengunjungi anaknya yang sedang kuliah. Mau berbagi cerita inspiratif di program Teras UMKM Pro 4 RN Makassar.
Sukses terus untuk bisnis Kak Iren dan juga Kak Emi, yaitu donat lilonya yang ada di Pinrang. Dan usahanya makin berkembang dan rezekinya lancar terus. Amin. Dan terakhir ini Kak Iren dan juga mungkin Kak Lilo, untuk mungkin sahabat budaya yang ingin menikmati donat Lilo, pemesanannya bisa di mana ini? Jadi bisa chat WA langsung atau di IG ya, DM di IG donat_lilo. Kemudian di Facebooknya Emi Lilo. Atau mau kolan sama saya Iren Paturusi di Facebook. Di Instagram juga ada ya? Di Instagram juga ada Iren Paturusi ya. Apa promosi ya? Betul. Kita ada di Karena sebetulnya saya mau protes dari kemarin itu. Kenapa saya protes? Iya, toh. Iya, alhamdulillah. Kita ada di 3 daerah. Polmas, Pinrang, Polewali Manding, dan Pangkajene Sidrap. Pangkajene Sidrap. Sementara itu ya, Sementara. Jadi sahabat budaya yang ingin menikmati mungkin donat Lilo, nah di sana itu tidak hanya varian donat saja. Banyak varian-varian lain, mungkin dari bolu, dessert, kue ulang tahun. Betul. Bisa mengunjungi donat Lilo yang ada di Sidrap, Pinrang dan juga Polman. Yang penting kalau ada produk produk kekinian, coba-coba aja cek coba. Cek telepon, ada begini, ada betul. Jadi sahabat budaya, pelajaran penting hari ini adalah bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk melangkah naik kelas dengan semangat gotong royong dan mungkin juga inovasi tiada henti dari Kak Iren dan Kak Emi, serta konsistensi untuk menjaga kualitasnya. UMKM seperti donat Lilo mampu menembus pasar yang lebih luas lagi. Jadi tidak terasa 50 menit telah berlalu. Saya Ahmad Kahfi beserta seluruh rekan kerja Pro 4 daerah Makassar yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Terus cintai dan dukung produk-produk UMKM lokal kita. Selama kita pada salama, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi